Viva Mahkota ini kan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Memang nama yang saya gunakan setelah saya tinggal di Penajam. Apa sih yang mendorong Mbak Vita tuh sampai dibela-belain resign untuk melanjutkan usaha? Tadinya saya pikir untuk apa ya ini gitu kan, tapi kok ada nomor induknya, terus itu saya bilang yang penting saya harus punya aja dulu nih. Iya. Tapi flashback ke 2018 yang lalu, nggak berubah ya Mbak ya rasanya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Seru Satu Pintu bersama saya Ariska yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kebetulan di samping saya saat ini telah hadir owner dari Viva Mahkota, Mbak Vita Mano. Halo Mbak Vita, gimana kabarnya pagi ini Mbak? Halo, alhamdulillah baik kabar. Alhamdulillah. Gimana nih perjalanan menuju ke DPMPTSP? Sebelumnya apa pernah kesini atau nanya-nanya di mana nih kantor DPMPTSP? Alhamdulillah untuk ke DPMPTSP kayaknya lumayan sering ya, karena selain kepengurusan izin yang dulu pernah saya urus, ada beberapa teman sih di sini. Oh gitu. Sama customer dari kami juga. Jadi Iya. sebelum ada kurir, saya yang delivery sendiri ke sini. Oh iya, karena kan gini, banyak nih teman-teman yang mungkin belum mengetahui kantor DPMPTS itu di mana sih. Nah, untuk mungkin informasi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, kantor DPMPTSP itu ada di kilometer 9 Nipah-Nipah, tepatnya di komplek perkantoran Pemkab PPU ya. Lebih tepatnya lagi, kantor DPMPTSP itu ada di Gedung Asisten 3 lantai 1. Nah, kalau lebih spesifik lagi nih, kantor DPMPTSP itu ada di sisi sebelah kiri Capil, kantor yang buat KTP itu loh. Nah, lanjut lagi nih Mbak Vita. Kalau boleh tahu Vita Mano itu nama asli atau nama panggung sih sebenarnya? Kalau dari Vita Mano itu memang nama yang saya gunakan setelah saya tinggal di Penajam. Jadi namanya itu sebenarnya singkatan dari nama panjang. Nama panjang saya itu Vita Marinda Nor, double O memang. Jadi saya ambil Vita Mano. Oh iya. Vita Mano. Ternyata teman-teman di Penajam lebih akrabnya itu. Jadi saya pakai sampai sekarang. Iya, saya taunya juga Vita Mano. Iya. Nah, kembali nih ke Viva Mahkota. Iya. Nah, Viva Mahkota ini kan UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ceritakan dong Viva Mahkota ini berdiri dari tahun kapan sih? Kemudian produknya tuh apa aja gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada DPMPTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara yang mengundang kami untuk hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk Viva Mahkota sendiri sebenarnya awalnya banget dulu saya tuh di bidang konveksi. Jadi kain gitu sampai akhirnya seiring berjalannya waktu ke kuliner akhirnya gitu. Awal banget dulu di tahun 2018 itu seingat saya masih kerja jadi honor gitu ya. Jadi honor dulu istilahnya, jadi honor. Itu pertama kali banget saya bikin produk es sirsak dan es mangga. Itu pertama kali banget dulu. Awalnya iseng aja sih. Kebetulan saya juga kan pendatang di sini. Jadi saya pengen apa ya yang nggak ada di Penajam. Nah, pada tahun 2018 itu memang untuk es dengan kemasan botol itu masih sangat jarang sekali. Bahkan penjualan botol pun kayaknya belum ada pada tahun itu. Akhirnya saya mulailah mencoba buat minuman yang memang berbahan dasar dari buah asli. Saya coba pertama tuh dari buah sirsak dan buah mangga. Alhamdulillah bisa diterima sampai saat ini masih memiliki peminatnya gitu. Oh, jadi ini produk yang dihasilkan tuh dari buah asli ya Mbak ya? Ya, bukan benar. dari yang serbuk gitu ya? Enggak, ya. Jadi memang dari bahan buah segar asli, tidak ada campuran dari bahan yang seperti bubuk-bubuk gitu, enggak ada. Memang dari buah asli kita. Nah, menarik nih dari ceritanya Mbak Vita tadi sempat kerja honor di BKAD ya Mbak ya? Iya. Nah, kemudian apa sih yang mendorong Mbak Vita tuh sampai dibela-belain resign untuk melanjutkan usaha kuliner ini? Karena kan
kalau info yang saya tahu, Mbak Vita ini background pendidikannya tinggi loh, S2 ilmu hukum ya Mbak ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Mbak Vita itu sampai rela meninggalkan itu? Barangkali ya bisa menginspirasi saya. Iya baik. Awalnya sekali tuh mungkin bukan karena usaha ya, tapi karena naluri. Maaf sebelumnya mungkin waktu itu saya melahirkan, terus ada kecemasan dari saya sendiri untuk meninggalkan anak di rumah. Dari situ saya memutuskan untuk resign sebenarnya. Jadi pas melahirkan 3 hari kerja, kok kayaknya saya nggak bisa lanjut kerja. Nah, Mau karena fokus mungkin sama anak mau gitu ya. fokus, karena saya juga rasa nggak bisa memaksakan untuk profesional di kantor, jadi lebih baik saya mundur diri gitu. Awal sekali itu, sambil melanjutkan usaha dari rumah. Kembali lagi nih Mbak ke Viva Mahkota. Produk yang dihasilkan tuh apa aja sih Mbak selain jus buah, apa minuman kemasan buah ini? Awalnya banget dulu memang dari buah sirsak dan es mangga. Terus yang saya tahu untuk kita menjalani sebuah usaha kuliner dalam setiap tahun itu harus ada inovasi baru kan. Iya, Akhirnya benar. saya bikin yang lainnya tuh ada minuman buko pandan juga ada. Tapi kesempatan ini belum sempat saya bawa karena belum produksi. Jadi lanjutkan juga di salad buah. Salad buah itu saya mulai konsep mayonesnya itu pada tahun 2018 akhir seingat saya. Itu mayonesnya bikin sendiri? Iya, homemade, emang homemade kita semua ya? bikin sendiri. Wah, menarik. Sama ada es jadul ini Mbak ya, Iya, es es buah jadul tuh sebenarnya kayaknya es ya jadul ya, zaman-zaman dulu kayaknya kalau kita temuin biasa kan di momen Ramadan aja. Iya. Tapi saya coba hadirkan di setiap hari, ternyata teman-teman itu peminatnya banyak juga gitu. Nah, untuk es buah sendiri ini Mbak, es apa kemasan botolan ini, ada berapa varian sih Mbak? Kalau Ini kan yang terdisplay kan sirsak sama mangga ya? Iya, sebenarnya ada 4 ya, ada sirsak, mangga, melon, dan stroberi. Tapi ya karena seiring berjalannya waktu pasti kan peminat itu ada. Kita selaku pelaku usaha juga melihat bagaimana sih apakah peminatnya ini masih banyak gitu. Jadi kita melihat, akhirnya saya putuskan untuk mengeliminasi 2 itu. Jadi untuk produksinya tidak rutin untuk yang melon atau sama stroberi. Jadi ini yang best seller ya Mbak ya? Ya, yang masih bertahan dari tahun 2018. Nah, untuk bahan baku sendiri ini, karena kan nggak pakai yang serbuk ya, Benar. nggak kerepotan nih untuk nyetok bahan bakunya ini, si sirsak sama si mangga ini. Iya. Kalau untuk sirsak sih agak sulit ya, karena kan buah musiman. Terus Iya. untuk di penajam ini, petani sirsak itu masih belum banyak kalau saya bilang. Dulu pertama banget saya mendatangkan sirsak itu dari Surabaya. Jadi melalui pengiriman kargo. Jadi kita itu melalui kargo dikirim pesawat, saya ambil ke Bandara Balikpapan. Begitu awal banget. Itu berapa kilo tuh Mbak sekali ngedrop? Kalau dulu itu ordernya di 30 kilo. Jadi dia tuh kayak langsung 1 box gitu kan Mbak, datang 30 kilo. Tapi kan lama-kelamaan nih kos kirim mulai naik nih karena ya banyaknya penjualan online. Jadi itu berdampak juga. Akhirnya saya mulai nggak sanggup kan untuk kita tetap order dari luar Kalimantan. Akhirnya sekarang saya mencoba untuk terjun ke ke petani-petani sekitar, petani lokal ya. Lokal. Bukannya di daerah Babulu itu banyak ya petani-petani sirsak ini kayaknya. Iya, tapi ini kualitas buah itu kan nggak sama ya. Iya. Kalau mungkin agak minusnya gini, kalau kita dari buah itu kan kadang ada pohon yang menghasilkan buah sirsak madu atau sirsak yang biasa gitu, lebih kecut cenderung. Itu juga mempengaruhi dari rasa bahkan bahan yang kita gunakan ketika dia berbeda, kita harus tambahkan apa ini. Iya. Jadi ini esnya ini nggak ada takaran pastinya Mbak ya? Iya, saya tuh sampai masih gini, kalau saya flashback ya, saya harus masih banyak bersyukur gitu ya, ternyata meskipun kita punya resep gitu, tapi kita harus tetap mengandalkan lidah. Dan lidah itu kan dari Tuhan ya, dari Allah. Jadi saya masih bersyukur diberikan kesehatan, masih bisa merasakan maksudnya, oh gini nih kayaknya takaran yang pas. Jadi tetap harus dengan lidah sendiri gitu. Nah, kemudian untuk mendatangkan si sirsak ini dari mana nih kira-kira Mbak? Kalau sekarang karena dari Surabaya saya sudah nggak sanggup ya untuk ongkos kirim karena sekarang sudah mulai tinggi, akhirnya saya memilih untuk mendatangkan dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin itu sih kualitasnya juga bagus di sana, buah-buahan tuh kayak mungkin matang di pohon. Jadi kualitas esnya juga ini bagus, rasanya juga konsisten gitu. Kebetulan kan di kesempatan kali ini saya bawa nih es sirsak dan es mangga. Mungkin Mbak bisa cobain dulu. Yang ini ada es sirsak.
Oh iya, ini sih best seller nih. Iya. Kebetulan saya dulu tuh penggemar es sirsak ini di tahun 2018 ya Mbak ya. Iya, Awal-awal banget. Cicip Mbak ya. boleh silahkan. Bismillah. Hmm, rasanya seperti flashback ke 2018 yang lalu. Nggak berubah ya Mbak ya rasanya. Insya Allah ya. Nah, kemudian mungkin Mbak Vita bisa menyampaikan nih, kira-kira kalau teman-teman mau memesan produk Viva Mahkota ini bisa hubungin kemana sih? Oh gitu. Mm-mm. Jadi teman-teman buat yang berminat dengan produk kami, es sirsak dan es mangga atau salad buah, bisa banget order melalui WA saya di 0813 493 53000. Kami juga ada di Instagram viva.mahkota dan di TikTok di _@vivamahkota. Itu juga kami ready. Biasanya kalau misalkan saya lagi produksi atau saya lagi packing, saya selalu live di TikTok. Biasanya beberapa teman-teman ada yang langsung order pada saat itu, jadi bisa banget. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau beli langsung, itu kita juga ready di kilometer 8,5, tepatnya di halaman Toyota Auto 2000. Di situ ada booth saya. Bisa ready, bisa order di sana di jam 10 sampai dengan 17.45 sore. Kalau di weekend juga kami ada tuh Mbak di alun-alun dan di CFD. Oh, gitu. Dan ada juga di pasar ya Mbak ya? Oh iya, bener Booth-nya banget. ada di Iya. pasar induk. Iya, ini baru banget sih kalau yang di Heeh, pasar induk itu kita baru banget di hari Kamis dan hari Minggu. Oh, hari Mencoba pasar masuk aja. pasar, maksudnya biar teman-teman atau customer tuh bisa mencoba gitu. Siapa tahu ada yang nggak pernah ke alun-alun atau kejauhan ke booth kami, mungkin bisa di pasar induk Nanang. Nah, menarik nih. Nah, kemudian mungkin bisa Mbak Vita ceritakan nih pengalaman buka usaha dan tantangannya tuh apa aja sih Mbak? Oke, baik. Kalau untuk pengalaman buka usaha, sebenarnya saya ini juga basic-nya kan usaha ini minim banget ya. Maksudnya memang bukan studi saya, tapi entah kenapa mungkin akhirnya jalannya di sini, akhirnya saya seriusin tuh. Awal sekali dulu, pada saat saya membuat minuman botol itu kan pernah kami kirim jauh ya Mbak, jauh sampai di kalau untuk di Kabupaten Penajam itu semua kecamatan sudah masuk untuk es kami pada saat tahun 2018 itu. Terus itu juga saya kirim ke Balikpapan, juga pernah dibawa ke Jogja, juga pernah, Surabaya juga pernah. Berarti Ternyata bukan go internasional ya? Go Penajam. iya, alhamdulillahnya begitu. Kebetulan basic saya juga di Magister Ilmu Hukum. Terus ada teman yang sesama ini kan, sesama studi hukum. Beliau mengingatkan kepada saya pada saat itu. Begini bahasanya, "Vita, kamu kan usaha kuliner nih, kemasan botol. Tolong diperhatikan untuk izin edarnya." Seketika saya, "Oh iya ya, saya nih jualan tapi harus memastikan pelanggan itu aman." Iya, gitu. kelegalitasan Iya, ya. benar. Jadi tadinya kan kita tuh berpikir untuk jual aja nih, yang penting tuh kan laku ya, kita dapat untung gitu. Iya. Tapi ternyata ya saya bisa tetap menggunakan ilmu saya tadi, yaitu dengan memperhatikan bahwa teman-teman dan atau customer yang minum itu merasa aman dan ya, nyaman gitu. Jadi akhirnya ya itu saya putuskan untuk mulai melakukan izin-izinnya saya penuhi gitu, saya lengkapin gitu. Nah, kalau untuk pengalaman mengurus perizinannya, selain NIB itu apa aja sih Mbak yang harus dipersiapkan untuk pelaku usaha nih? Oke. Waktu awal banget itu saya di tahun 2021, seingat saya itu saya dipanggil sama Dinas Kesehatan untuk mengikuti pelatihan pelaku usaha. Itu awal sekali. Dari situ saya mulai tahu ternyata dari minuman yang saya punya juga memiliki resiko. Jadi pada saat itu dijelaskan terkait produk, juga saya menyampaikan apa saja yang terkandung di dalam es saya ini. Karena menggunakan bahan-bahan segar, buah segar, saya kan ingin mengurus izin itu Mbak, PRT atau apa gitu. Tapi karena masa penyimpanan dari es saya ini tidak lebih dari 7 hari, maka izin itu tidak memenuhi syarat gitu. Tapi nggak cukup sampai di situ, saya kan pengennya tuh teman-teman tuh aman nih. Kalian tuh minum es Viva nih, ini nih kalian aman banget konsumsi, jadi nggak ragu kan. Akhirnya saya urus waktu itu sampai di Badan POM, tapi teman-teman dari BPOM bilang bahwa tidak memerlukan itu juga, NA dari BPOM, karena ya itulah masih simpannya singkat. Jadi cukup
produk segar aja, jadi nggak perlu izin yang ini. Nah, akhirnya dari dinas kesehatan saya tanyakan lagi kan, "Gimana Mhm. ya? Saya ini pengen tetap ada nih, supaya saya tuh ya ada lah payung hukum buat saya Iya. sendiri." Akhirnya diarahkan untuk membuat NIB, nomor induk berusaha. Mhm. Diarahkan ke DPM PTSP. Nah, di situ Mmm. di tahun 2021 kayaknya, saya bikin NIB, dibantu sama staf di DPM PTSP, karena kan pengisiannya lumayan panjang tuh. Mhm Maksudnya mhm. di dalamnya kan ada berupa, Iya, resikonya itu kan, mhm, Mbak, takut mungkin salah. takut salah, Mhm. ya tapi alhamdulillahnya, dengan kita bawa produk, terus kita jelaskan, apa aja di dalamnya, Mhm. kita bisa dibantu. Jadi ini resiko menengah atau resiko rendah Iya, kayak gitu sih tergantung yang di dalamnya. resikonya. Iya, gitu sih, Mbak. Nah, mungkin Mbak Vita bisa menceritakan nih, pengalamannya mengurus, perizinan NIB di DPM PTSP ya. Kan itu didampingi sama teman-teman yang ada di pelayanan ya, Mbak, ya. Nah, mungkin bisa share pengalaman, Mbak Vita, ada nggak petugas kami yang, meminta pungutan gitu, ke Mbak Vita? Kalau seingat saya nggak ada sih, Mbak, ya, waktu itu cuman diarahkan ke DPM PTSP, terus Mhm, saya bilang, "Bertemu dengan siapa?" Katanya, "Ada mhm, sih di sana, nanti bilang aja kalau mau ngurus NIB." mhm. Akhirnya saya hubungin, langsung datang ke sini hari itu juga, dimintanya hanya nomor WA, Iya, yang aktif mhm, sama, WhatsApp WhatsApp dan email, sama email, membawa produknya biar tahu kan isi di iya, dalam minuman ini apa aja. Kayak mmm. gitu sih, nggak ada yang gini. Itu, berulang kah? Artinya, sekali berkunjung langsung terbit izinnya atau gimana, Mbak? Kalau seingat Kemarin? saya di hari itu juga sih, Oh, Mbak, cuman langsung terbit memang ya? agak lama prosesnya karena penginputannya kan banyak tuh. Mhm mhm. Di dalam menunya mungkin kayak ada apa-apa aja itu saya kurang ngerti karena memang saya dibantu sih waktu itu, Mhm mhm. sama teman-teman dari DPM PTSP yang bantu nginput. Mhm. Nah, kalau dari, Mbak Vita sendiri nih selaku, apa, pelaku UMKM, kegunaan NIB Mhm. kira-kira dari sudut pandang Mbak Vita tuh bagaimana? Tadinya saya pikir untuk apa ya NIB Mhm ini gitu mhm. kan, tapi kok ada nomor induknya, terus itu, wah saya bilang yang penting saya harus punya aja dulu nih, karena Iya, kan memang saya jualan ini karena mau kan mungkin Mbak serius. Vita taunya NIB tuh Iya legalitas iya, ya kan, yang cuman penting peruntukannya untuk iya apa aja bener. kan kurang memahami. Iya, Heeh, sejauh ini juga saya heeh, pikirkan, "Ah, untuk apa?" Tapi yang penting karena saya memang mau serius usaha ini, jadi mhm, saya harus punya gitu iya, dulu awalnya. Tapi ya alhamdulillahnya setelah punya NIB ternyata masih ada lanjutan izin-izin lainnya. mmm, Termasuk kan, untuk produk kami juga ada halalnya tuh, Mbak. mhm mhm, Jadi untuk mengurus halal pun juga harus punya NIB dulu iya, gitu. Jadi selanjutnya juga di setiap kami ada event, ada acara misalkan di alun-alun atau acara, expo, bazar mhm gitu, mhm, selalu meminta NIB kami. Jadi, mmm, ya alhamdulillah karena saya sudah ngurus ya dulu, iya, jadi lengkap iya gitu, NIB lengkap ya. ada, halal ada, kayak Mhm. gitu. Nah, sebenarnya Mbak, NIB itu Mhm, selain legalitas ya, legalitas dari usaha yang Mbak Vita jalankan itu, sebenarnya peruntukannya bisa salah satunya untuk ini, perbankan. Kalau misalnya mhm kita mhm, minjam, modal gitu ya di mhm. bank, nah itu pasti diminta NIB. Oh, Iya, gitu ya. seperti itu salah satunya. Nah, kemudian, pesan untuk, para calon pelaku usaha nih Mbak, Mhm. yang ingin mencoba merintis usaha, kira-kira apa? Kalau dari saya sendiri, jika teman-teman memang, mau mencoba untuk usaha, yang pasti di awal banget harus memiliki sertifikat pelaku usaha karena itu penting. Selanjutnya ya mungkin kalau bisa dipenuhi izin-izin lainnya, itu Mhm. supaya bisa meyakinkan customer. Karena kadang customer itu ada yang bukan hanya coba-coba, tapi, eee, "Aman nggak sih ini? Mhm, Layak nggak sih untuk dikonsumsi?" Gitu. Jadi semua bisa merasa aman, yakin. Jadi penuhi semua izin, lengkapin dari awal pelaku usaha, NIB, mhm, sertifikat halal, kalau misalkan pun punya izin edar PIRT gitu dilengkapin juga kalau saran dari saya gitu sih, Mbak. iya. Nah, tadi Mbak Vita sempat sampaikan sertifikat apa Mhm. tadi yang pertama, Mbak? Pelaku usaha, Iya, sertifikat pelaku usaha itu heeh, kepengurusannya di mana, Mbak? di dinas Oh, kesehatan. di dinas Iya, kesehatan ya, mhm. seperti itu. Nah, kira-kira nih, Mbak Vita nih sebagai wakil dari pelaku UMKM, harapannya nih terhadap, pemerintah itu apa? Gitu. Kalau dari saya,
mungkin yang saya jalanin di hari-hari ini ya Mbak ya. Kan kebetulan saya juga jualan di alun-alun tuh. Jadi setiap weekend, Sabtu gitu, Sabtu malam kita jualan di alun-alun. Kalau mengingat di beberapa tahun kemarin kan ramai banget ya. Jadi itu juga berpengaruh terhadap kami omset setiap minggunya itu sangat berpengaruh. Tapi mengingat memang kondisi keuangan akhir-akhir ini kan kita juga paham sebagai pelaku UMKM gitu. Tapi harapannya ya mungkin sesekali ada gitu keramaian dari pemerintah gitu, mungkin menghadirkan acara-acara gitu lagi atau pelatihan-pelatihan yang bisa membuat kami harus mengupgrade ilmu gitu. Kalau dari saya gitu aja sih. Iya benar. Wah menarik sekali ya apa yang sudah Mbak Vita sampaikan di podcast ngopi kali ini. Semoga menjadi informasi untuk teman-teman mungkin yang berkeinginan untuk membuka usaha. Jadi mempunyai gambaran sudah kira-kira perizinan apa sih yang harus diurus begitu. Dan semoga aja usahanya Mbak Vita ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya. Amin. Nah, kemudian untuk teman-teman mungkin ya yang ingin mengurus perizinan di DPM PTSP, bisa banget nih datang ke DPM PTSP untuk membuat NIB. Nah, sebenarnya NIB itu bisa diakses secara mandiri dengan teman-teman menggoogling ya, ketik aja di situ OSS. Tapi kalau dalam perjalanannya mengalami kendala, silakan datang ke kantor kami. Kami akan dengan senang hati mendampingi teman-teman untuk menerbitkan izin teman-teman sampai kelar. Kepengurusan NIB ini untuk pendampingan di DPM PTSP itu secara gratis. Sekali lagi gratis, oke? Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu di segmen ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.